hasil pengumpulan Bapak RT Pak RW ini benar-benar didayagunakan di lingkungan Bapak sendiri. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Bapak Prasetyo Murdani SD. Yang terhormat Bapak Yasdar dari Basnas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang terhormat Bapak Ketua RW 01 hingga RW 12. Yang terhormat Ketua LMK dan juga beserta perangkatnya. Yang terhormat Ketua KDM dan juga perangkatnya. Yang terhormat ibu-ibu tim penggerak PKK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi yang indah ini, hari Senin tanggal 7 September 2020, kita sesuai undangan 2-3 hari yang lalu kami sampaikan tentang sosialisasi gerakan Selatan Sadar Zakat. Nah, ini nanti akan dikupas lebih lanjut oleh Pak Yasdar dan juga tim yang ada. Mungkin sebelum nanti di Pak Yasdar, dari Pak Lurah sudah pasti memberikan satu arahan motivasi untuk kegiatan silaturahmi rapat ini, terutama sosialisasi gerakan Selatan Sadar Zakat. Dan juga ada Ibu Lurah ya, terima kasih Bu, dan tim penggerak PKK. Mungkin langsung dengan Pak Lurah, arahan dan bimbingan serta motivasi untuk rapat kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yasdar dan Bu Nurma Safitri ya, dari Basnas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian ada Ketua PKDM Pak Bambang dan teman-teman tim PKDM yang saya hormati juga. Kemudian LMK ya, LMK yang hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan dan tidak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan taufik hidayah dan aneka macam nikmatan, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka acara yang penting ini, yaitu program Gerakan Selatan Bersedekah. Artinya duit itu sebenarnya dari Bapak Ibu balik lagi ke masyarakat gitu, kira-kira gitu. Biasanya malah lebih dari yang ditargetkan. Kita dapat misalnya 50 juta, kembali ke masyarakat kadang-kadang lebih. Saya juga bingung tuh kasus dari mana ya duitnya, kira-kira gitu. Mungkin dari wali kota, dari mana gitu mungkin. Kayaknya lebih dari yang kita setorkan. Jadi gitu Bapak Ibu, nanti ini Mas Yasdar ini akan lebih mensosialisasikan lagi program gerakan Selatan Bersedekah. Jadi kebetulan Pak Wali kita juga namanya Ustadz juga, beliau masih mau gali potensi sedekah ini. Saya berapa kali di Japri itu Pak Wali, kalau di Jumat biasanya saya di Japri untuk memberikan sedekah itu. Beliau pintar di Jumat, kan katanya kalau Jumat itu kalau kita memberi sedekah dari Jumat, pahalanya lebih besar, baliknya lebih gede gitu. Ya Pak Ustadz Mas Umi. Ya, jadi Bapak Ibu tolong diikutin sosialisasi Selatan Bersedekah ini dari Pak Yasdar. Mudah-mudahan ada pencerahan baru. Selama ini apa yang
kita nggak jalanin kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian kita ingat bahwa sedekah ini luar biasa pahalanya, ya ikuti. Nanti saya ikutlah bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu sedekah saya ikutlah gitu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah, motivasi ya, dan juga mengajak untuk gerakan bersedekah. Artinya yang sudah cerah di KRS ini, begitu ada sosialisasi, cerahnya plus. Ya, insya Allah nanti akan ada penuangan materi dari Pak Yasdar dan ada juga Bu Nurma Sapitri kaitan dengan sosialisasi gerakan Selatan Sadar Zakat KLS. Kami berikan waktu untuk Pak Yasdar menyampaikan kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Yasdar. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kebayoran Selatan, Ibu Lurah selaku Ketua Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, ya, Kelurahan KRS. Yang saya hormati Kasih Iqbal, Ibu Tuti. Yang saya hormati juga Pak Teguh, Pak Fikri. Yang saya hormati Bapak RT dan Ibu RW, Ibu RT dan Ibu RW yang sempat hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang saya hormati pula dari Pol PP Kelurahan Kebayoran Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita menyempatkan hadir di kelurahan merangka sosialisasi gerakan Selatan Bersedekah. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu semua diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya memaparkan terkait program gerakan Selatan Bersedekah, perlu kami menyampaikan kepada Bapak RT, Pak RW bahwa saat ini basis Provinsi DKI Jakarta mengalami transisi seperti yang disampaikan tadi Pak Lurah. Jadi saat ini namanya berubah Pak, tapi basisnya masih ada. Jadi saat ini basis Provinsi DKI Jakarta. Jadi sama juga di tingkat kota, basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang kedua, kebetulan di Jakarta Selatan saat ini saya yang selaku koordinator wilayah di Jakarta Selatan. Kalau dulu ketua Pak Lurah, kalau sekarang koordinator wilayah. Jadi kebetulan saya diberikan amanah khusus di Jakarta Selatan selaku Korwil, koordinator wilayah Jakarta Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perlu juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saat ini hasil pengumpulan ZIS zakat infak sedekah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 11 miliar sekian. Jadi udah lebih 11 miliar Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait masalah program yang ada di Basnas Bali saat ini perlu kami sampaikan. Saat ini Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam waktu singkat mengeluarkan 2 program bersama dengan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang pertama ada yang selalu disebut Bapak Wali, yaitu program GSB, yaitu Gerakan Selatan Bersedekah Rp1.000 per hari.
Jadi program sudah berjalan di Gerakan Selatan Bersedekah 1000 per hari ini, sudah berjalan di lingkungan ASN Pemkot Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi setiap hari para ASN ini bersedekah setiap hari Pak, Rp1.000. Dan ini sudah berjalan baik di tingkat kota maupun kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan program-program yang lain bisa optimal juga dari segi hasil pengumpulannya. Selanjutnya saat ini juga ada program yang buat masyarakat dan kami dari Basnas Basis tingkat kota memohon bantuannya kepada Bapak RT Pak RW untuk mensosialisasikan juga ke masyarakat yang disebut yaitu Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Jadi program ini kami mohon bantuan dari Bapak RT Pak RW, Ketua LMK untuk mensosialisasikan di masyarakat terkait program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Dan sebelumnya kami dari tingkat kota sudah mensosialisasikan Pak Lurah di tingkat kecamatan. Waktu itu 2 bulan yang lalu mungkin ada perwakilan dari RW yang hadir di Kecamatan Kebayoran Lama pada waktu itu. Kami sudah mensosialisasikan dan ini tindak lanjut yang kedua di kelurahan terkait program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Terkait mekanisme program ini nantinya hampir sama dengan program-program yang lain, yaitu magar bahwa hasil pengumpulan Bapak dan Ibu RT dan RW nanti tetap dikumpulkan di Kasikeser. Nanti kami akan mengedarkan di Bapak RT Pak RW terkait Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Ini ada himbauan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana sebelumnya waktu sosialisasi di kecamatan kami menyampaikan bahwa nanti warga 5.000 per kakak. Waktu di kecamatan kami menyampaikan bahwa setiap warga 5.000 per kakak Pak Lurah. Setelah kami mensosialisasikan di 10 kecamatan dan melaporkan kepada Bapak Wali, mendengarkan pendapat-pendapat dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak RT Pak RW terkait yang Rp5.000, kami melaporkan bahwa kebanyakan RT dan RW agar supaya angkanya dihilangkan, jadi tidak ada lagi Rp5.000. Makanya keluarlah himbauan baru Bapak Wali Kota terkait Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Jadi himbauan Bapak Wali ini sudah tidak ada lagi angka Rp5.000. Jadi benar-benar nanti warga jangan ditekankan berapapun angkanya. Sekian, karena seperti yang disampaikan tadi Pak Lurah bahwa kalau basis dulu ada target sampai 30 jutaan Pak Lurah ya, setiap perkelurahan. Tahun ini dan mudah-mudahan kami diamanahkan di Selatan sudah tidak ada target lagi Pak. Jadi memang kami sudah tidak ada target untuk pengumpulan ZIS. Benar-benar kami pengen mengoptimalkan hasil pengumpulan dari warga. Kalau kemarin ada penekanan dari basis harus sekian per kelurahan 30 juta, yang kami kasihan itu RT dan RW-nya. Jadi biasanya Bapak RT dan RW agak pusing juga nyarinya nanti. Kalau saat ini kami sudah tidak ada target lagi. Kalau dulu mungkin ya RT mungkin 1 juta 2 juta harus nyetor buat Kasikeser buat ZIS ke tingkat kota. Ini yang kami tidak menginginkan. Jadi benar-benar kami ingin lebih mengoptimalkan hasil pengumpulan ZIS dari masyarakat. Kalau dulu ya RT RW dari mana bisa disetorin dulu. Mungkin karena udah gak enak juga sama warga, udah banyak juga mungkin buat keamanan, buat uang makam atau segala macam sampai tidak meminta untuk zakat infak sedekahnya. Jadi program ini juga nanti Pak, kami untuk tahun ini terbatas. Jadi nggak semua warga. Kami menyarankan memimpin Pak Lurah untuk diprioritaskan menengah ke atas dulu Pak. Dari hasil pengumpulan Bapak dari program ini, kalau dulu
mungkin Bapak RT, Pak RW tidak mengetahui berapa yang dikumpulkan setiap tahunnya dan apa dananya ini digunakan kemana di warga. Mungkin kita selalu menyampaikan basis tingkat kota itu selalu juara, Pak. Di 5 wilayah ini selalu juara dari hasil pengumpulan ZIS-nya sampai 30 miliar sampai 45 miliar Jakarta Selatan, Pak. Di tingkat provinsi itu Selatan selalu juara, kalau bukan juara 1, juara 2, selalu bersaing dengan Jakarta Timur. Waktu basis dulu, Pak. Tetapi mungkin selalu bertanya-tanya, Pak, banyak RT dan RW dari angka itu kemana di masyarakat. Karena kenapa? Mungkin Bapak RT, Pak RW saat ini banyak masyarakat yang mengajukan langsung ke basis waktu itu. Dan yang kedua, khusus di RT RW itu hanya diberikan program santunan. Kalau enggak santunan setiap tahun ada santunan guru ngaji, marbot, guru madrasah, guru TPA, TPQ, sama program bedah rumah. Mungkin hanya sebatas itu saja yang diketahui oleh Bapak RT, Pak RW, dan itu koordinasi dari Kasih Kelurahan untuk mengirimkan nama-nama yatim atau guru mengaji dan lain-lain sebagainya. Atau Mbak Lurah mengusulkan bedah rumah 1 per kelurahan. Ini yang kami ingin lakukan perubahan sedikit demi sedikit, Pak. Kami bahkan saya sempat menyampaikan ke Pak Wali, mudah-mudahan harapan kami dari program ini, Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah, Gerakan Selatan Gerakan Selatan Bersedekah ini bisa sedikit ada perubahan dalam artian gini, Pak Lurah. Kami mengharapkan untuk tahun depan di 2021 terkait masalah bedah rumah, mudah-mudahan kami bisa minta nanti per RW ada 1 dulu. Setiap RW mengusulkan 1 bedah rumah. Jadi bukan lagi per kelurahan. Mudah-mudahan dari program gerakan ini bisa optimal. Insya Allah nanti kami akan melakukan hal seperti itu. Kalau dulu basis yang membuat program buat di RT RW. Kalau kami dalam program ini nanti, Pak, kami ingin meminta dari RT RW sendiri yang buat program. Apa yang dari Bapak kumpulkan dari program ini, nanti Bapak pergunakan uangnya buat masyarakat seperti apa? Mungkin contoh seperti di RW 01 KLS. Untuk tahun ini dana yang dikumpulkan dari program ini untuk bedah rumah, atau untuk pembangunan masjid, atau untuk biaya pendidikan di keluarga Bapak. Bisa seperti itu. Jadi kami akan Bapak melaporkan juga nanti hasil pengumpulan Bapak Ibu nanti setiap bulannya. Kalau kemarin itu hanya menyampaikan perolehan ZIS tingkat kota, tingkat kecamatan dan kelurahan. Nanti kami juga akan membuat reportnya nanti ke Bapak RT dan Pak RW. Contoh KLS 01, RW 01 mengumpulkan dana zakat setiap bulan mungkin 2 juta dari program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah ini. Dari dananya ini nanti digunakan buat apa, nanti itu bisa ketahuan. Ini kami merubah sedikit demi sedikit buat transparansi ke masyarakat bahwa hasil pengumpulan Bapak RT Pak RW ini benar-benar digunakan di lingkungan Bapak sendiri. Jadi dari hasil Bapak mengumpulkan di Kasih Kesra sudah menyetorkan ke bank nanti dan memberikan laporan ke kami dari Basnas tingkat kota akan juga memberikan laporan nanti ke Kasih Kesra ke Pak Lurah dan Bapak RT Pak RW. Begitu juga nanti kalau Bapak mengajukan, setelah Bapak mengajukan masukkan Kasih Kesra sudah menyetorkan, dalam waktu itu bisa Bapak mengajukan terkait dana yang dikumpulkan, Pak. Jadi nggak menunggu lagi tahun depan. Karena saat ini basis tingkat provinsi sekarang dari hasil pengumpulan tahun ini akan digunakan juga tahun ini. Kalau basis dulu dikumpulkan tahun ini, nanti tahun berikutnya baru digunakan. Jadi Bapak mengumpulkan ke Kasih Kesra kelurahan, seminggu setelah itu kira-kira nanti ada di warga Bapak mungkin yang meninggal dunia butuh buat pemakaman jenazah, silakan Bapak mengajukan nanti dari kelurahan, dari RT dan RW nanti Kasih Kesra nanti kami akan follow up terkait hasil pengumpulan Bapak. Jadi jangan sampai juga nanti kalau kira-kira nanti saat ini belum jalan Pak Lurah, tiba-tiba ada di lingkungan Bapak RT Pak RW yang membutuhkan bantuan, belum ada pengumpulan saya kira kita ke Basnas, jangan Pak. Jadi semua hasil pengumpulan di Basnas basis
tingkat kota administrasi Jakarta Selatan itu khusus untuk warga Jakarta Selatan untuk tidak digunakan, tidak keluar dari Jakarta Selatan. Karena kami mempunyai mekanisme bahwa semua ZIS zakat infak sedekah yang ada di kota administrasi Jakarta Selatan itu harus tidak digunakan juga di tingkat kota. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait program ini nantinya kiranya ada yang mau ditanyakan lebih jelasnya, silakan Bapak pertanyakan ke kami terkait program Gerakan Selatan Sadar Zakat dan mekanismenya seperti apa. Bapak bisa menanyakan ke kami. Nanti mungkin dari segi mekanismenya dan pendistribusiannya kapan ingin mengajukan apa saja, nanti Bapak dan Ibu bisa mempertanyakan ke kami. Mungkin seperti itu dulu Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasdar, begitu lengkap dan sangat lengkap ya menurut saya. Tinggal kaitan dengan sangat jelas kaitan tadi beberapa program, saya ulas sedikit. Gerakan Selatan Rp1.000 per hari, dan untuk Bapak pimpinan wilayah untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau warganya kaitan dengan Gerakan Selatan Sadar Zakat, zakat, infak, dan sodako. Tadi juga disampaikan mungkin kaitan kartu kendali ya Pak Yasdar ya. Nah itu yang tadinya dituangkan nilai rupiah untuk program ke depan itu tidak dituangkan rupiah, yang tadinya Rp5.000 per kakak per bulan. Baik Pak Yuli Adriansah, untuk mempersingkat waktu kami berikan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Basnas Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Yasdar serta Pak Teguh. Yang kami hormati Lurah Weranami dan Takupa dalam rangka acara sosialisasi Sadar Zakat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bapak Ibu yang hari ini berbahagia, tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Pak Yasdar, mulai daripada tujuan melaksanakan sosialisasi dan sadar zakat ini, kemudian manfaatnya apa, kemudian juga penggunaannya untuk apa sudah jelas. Saya hanya menegaskan yang pertama bahwa kegiatan sosialisasi sadar zakat Selatan ini merupakan kegiatan fastabiqul khairat artinya dalam agama. Artinya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya, jadi bapak-bapak ibu sekalian nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi. Kalau ketika kita setiap bulan punya rezeki, punya apa saja yang kita miliki, kalau memang itu memang hak orang-orang, kita harus kita keluarkan 2,5%-nya. Jadi bapak ibu sekalian nggak usah ragu lagi. Ya, kegunaannya untuk apa tadi sudah dijelaskan. Baik itu kegunaannya nanti buat fakir miskin, yatim piatu, renovasi masjid, kemudian apa lain yang bersangkutan dengan keagamaan pasti disalurkan ke keagamaan.